terima kasih kepada Aisyat untuk menyelenggarakan eventnya di Bursa Efek Indonesia. Kita menyambut baik karena memang di bursa juga sudah bertransaksi secara online cukup lama, dan kita juga perlu perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan tema yang kita bawakan hari ini. Tema yang sekarang itu cukup relevan, regulasi bisnis online yang optimal dalam Omnibus Law. Kita sangat familiar sekarang dengan dua keyword ini, Omnibus dan bisnis online. Kita sama-sama di pelaku bisnis merasakan sekarang bahwa transaksi kita sudah online, tetapi regulasinya yang masih belum begitu memberikan kepastian. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, dengan online sedikit berbeda atau bahkan berbeda sekali ya dengan berbisnis secara offline, di mana transaksi itu tidak terjadi dengan tatap muka, kemudian syarat sah tidak lagi mengacu pada tanda tangan basah, sudah menjadi tanda tangan digital. Kemudian aset-aset dulu yang sifatnya fisikal, kertas, uang kertas, saham kertas, dan lain-lain yang medianya ada kertas, sekarang berubah menjadi media digital, menjadi e-money. Kalau di kami di saham menjadi scriptless. Itu kalau terjadi fraud agak susah sekarang, karena perlindungan masih berbasis fisik ya. Oleh karena itu kita sama-sama menyambut baik, dan mudah-mudahan dengan diskusi pada hari ini diperoleh terobosan baru di sisi regulasi dan hukum, sehingga ada kepastian dan perlindungan di pelaku bisnis. Selamat datang, mudah-mudahan ruangan yang kami sediakan ini cukup untuk kita berdiskusi ya, mencari terobosan-terobosan baru yang dapat dibawa ke pemerintah sebagai usulan untuk Omnibus Law. Mungkin kita usulkan aja ya. Itu saja dari saya, tidak berpanjang-panjang. Mudah-mudahan diskusi lancar dan bisa memperoleh manfaat bagi kita semua. Terima kasih buat tuan rumah Pak Fitri Hadi, Direktur Digital Bursa Efek Indonesia, pada hadirin yang saya hormati semua di sini. Memang ini isu yang sangat menarik, yang ternyata ada dua isu. Yang pertama yang menarik, pertama adalah program digitalisasi, kedua Omnibus Law. Dan hari ini kita gabung di sini semuanya. Sudah di antara kita founding mother sebenarnya bicara digitalisasi Indonesia itu adalah Ibu Prosri Aningsih, dan buku bicara digitalisasi memang baru di-launching oleh Prosri Aningsih. Yang saya hormati para pembicara yang sudah hadir di sini adalah dari saya Pak Haryadi. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, lahir di Jakarta 4 Februari 1965. Beliau adalah mantan Direktur Utama PT Hotel Said dan Komisaris Hotel Said Jaya. Yang kedua Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Beliau adalah Komisaris Cinemax dan juga Komisaris Band Hipermart sama Matahari. Pak Justinus Prastowo, beliau adalah Direktur Steve Center for Indonesian Taxation Analysis. Beliau adalah lulusan STAN tapi lanjutnya Magister Ilmu Filsafat dan EPKP UI. Yang terakhir Pak Ignatius Untung, Ketua Umum ID ya. Beliau adalah Sarjana Ilmu Komunikasi dan Master of Business Administration. Sekarang adalah Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Digitalisasi, otomatisasi, perubahan hidup kita, perubahan-perubahan yang terjadi dan akan terjadi, ini tidak bisa kita abaikan, itu terlalu besar. Separuh ekonomi kita dalam 10 tahun itu akan digital. Kita senang tidak bisa kita lawan. Jadi kita memang harus antisipasi, terutama dalam pemerintah melakukan transformasi peraturan, undang-undang, Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja atau pajak. Ini perlu komprehensif dan juga memasukkan berbagai perubahan yang terjadi ataupun yang akan terjadi, yang dampaknya besar sekali bagi hidup kita, bagi ekonomi kita, bagi bisnis, organisasi, penerimaan negara. Dan
bagi dunia usaha. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi karena nanti ahli-ahlinya akan menyampaikan dari sudut pandang masing-masing, bisa lebih lengkap dan tentunya lebih komprehensif. Ini adalah hanya pemanasan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara digitalisasi itu yang paling sukses itu adalah di China ya. China itu betul-betul mempunyai suatu visi yang jauh ke depan, di mana dia mempersiapkan rakyatnya untuk produktif dan sekaligus mereka mentransformasikan ekonomi ke dalam ekonomi digital. Nah, pertanyaannya kita adalah seperti apa gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan yang kita perlu diskusikan. Kenapa Omnibus Cipta Kerja ini menjadi sangat penting dan sangat strategis untuk bangsa kita. Kita mau bicara digitalisasi, mau segala macam, kalau rakyatnya nggak punya daya beli, terus mau ngapain kan gitu ya. Jadi sekarang ini yang harus kita transformasikan. Kebetulan tadi pagi saya diminta menjadi narasumber di fraksi Golkar. Dan yang paling saya senang adalah tadi pagi 4 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh datang. Mereka pada awalnya pokoknya pemerintah kejem deh kira-kira gitu ya, sadis banget gitu karena terjadi degradasi proteksi dan sebagainya. Lalu saya sampaikan kepada mereka dan kepada audiens, saya bilang ini masalahnya ini gitu loh. Jadi itu di satu sisi kita mau cari titiknya di mana, mau kita tetap bertahan dengan jumlah tenaga kerja formal kita yang saat ini kalau kita mau lihat datanya yang mereka itu mengiur BPJS ketenagakerjaan hanya 24 juta dan itu akan terus terjadi penyusutan, atau kita mau bicara bangsa ini mempunyai daya beli yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Pada saat kita membicarakan masalah ini, rekan-rekan dari Konfederasi Serikat Pekerja juga setuju. Kalau gitu kita cari jalan loh gitu. Gak bisa hanya mengedepankan haknya saja, tapi juga tanpa mau melihat ada permasalahan yang harus kita dudukan. Kalau yang saya lihat Omnibus Cipta Kerja, saya kok nggak tahu ya, saya pengamatan saya kok nggak lihat, mungkin Mas Untung nanti yang lebih tahu nih. Tapi saya tidak mendapati secara spesifik apa sih yang terkait dengan untuk mendorong ekonomi digital, saya nggak dapat itu. Yang saya dapat hanya di klaster ketenagakerjaan adalah untuk tenaga kerja asing yang untuk mendukung startup, maka dibebaskan, artinya orang asing boleh masuk walaupun tetap ada jangka waktunya. Dan ini yang sekarang diributin oleh teman-teman serikat pekerja karena dipandang itu nanti akan orang asing akan menjadi bisnis startup kita, walaupun sebetulnya ada jangka waktunya. Yang menurut pandangan kami kekurangan tenaga itu memang sangat cukup signifikan ya. Mungkin teman-teman di startup juga bisa tahu lah ini apa situasinya. Tapi yang saya dapati itu, yang menurut saya adalah penting adalah bagaimana kita bisa membuat suatu roadmap yang konsisten untuk mendorong ekonomi kita ini terdigitalisasi secara baik. Dan itu menurut saya semua harus mempunyai perspektif yang sama. Dan saya adalah yang sangat mendukung sekali untuk mendigitalisasikan ekonomi kita, karena bagaimanapun juga arah pada digitalisasi itu adalah arah kepada efisiensi yang lebih baik. Ada 2 pasal yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pasal 14 dan pasal 24 yang dimasukkan di Omnibus Law, yaitu kewenangan yang tadinya diberikan kepada pemerintah daerah, sekarang ditarik kepada pemerintah pusat. Nah, ini kami mensyukuri karena memang kami juga di dalam Satgas yang dibentuk oleh Pak Kemenko ada 27 orang, Aprindo juga masuk di dalam bagian Satgas ini. Kami mengusulkan substansi ini yang paling utama karena ini bagian daripada kemudahan berusaha dan simplifikasi perizinan. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebelumnya ini sudah dari tahun 2015 ketika paket deregulasi pertama diluncurkan ya, 2015 di bulan Oktober kalau tidak salah, paket deregulasi yang pertama dari 16 paket deregulasi itu sudah dicantumkan, tetapi belum berubah-berubah sampai harapan kami di Omnibus Law inilah disiapkan sehingga bisa berubah.
ada pasal di dalam pasal yang kita senantiasa naikkan ketika ini menjadi kewenangan daerah sebelum di Omnibus Law, yaitu adanya pasal 4 di dalam Perpres 12 yang mengatakan bahwa ekspansi toko retail modern, karena kan semangat bertumbuh, semangat berkembangnya retail itu adalah dari ekspansi konsumen baru, daerah baru. Itu di dalam pasal 4-nya itu dikatakan bahwa pengembangan toko retail modern harus tergantung rancangan detail tata ruang. Nah, rancangan detail tata ruang, mohon maaf, ini kita belum, saya nggak yakin siapa yang bisa menjawab bahwa RDTR ini bisa selesai dalam waktu singkat. Belum ada yang bisa menjawab, termasuk kementerian yang terkait juga, Kementerian PUPR. Karena apa? Karena fokus sekarang kan kita tahu PUPR sedang kemana. Jadi dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, yang punya RDTR itu baru nggak sampai 30. Mungkin sudah masuk ke 30 kali sekarang. Tahun lalu itu belum sampai 30. Artinya berapa tahun lagi 514 kabupaten kota punya RDTR? Artinya di dalam Perpres yang belum dirubah itu, yang sampai hari ini, dan kita berharap di Omnibus Law inilah jawabannya, kita bisa berekspansi tanpa harus menunggu RDTR itu. Karena kalau kita menunggu RDTR yang baru 30, sementara kita mau berekspansi bukan ke 30 daerah yang punya RDTR itu, bagaimana caranya? Sangat sulit. Kita mesti susun akademisinya. Dasarnya kenapa kita mau masuk ke daerah itu. Kita mesti buat andal, kita mesti buat aturan-aturan dan lain sebagainya yang memang nggak ada di dalam, karena daerah disebut dengan daerah RDTR. Singkat cerita, kita mesti koordinasi dengan gubernur, bupati atau wali kota supaya keluar pergub, perwali atau perkap yang bisa mendiskresi sehingga kita bisa masuk. Koordinasinya panjang, ya. Koordinasinya panjang sekali. Nah, ini sangat membuat kita tidak mudah untuk berusaha di Indonesia. Retail itu gimana mau kenceng daya saingnya ketika kita tidak didukung dengan adanya pencabutan wewenang ini. Nah, oleh Omnibus Law sekarang sudah dibuat, ditarik ke pemerintah pusat, jadi bukan ke pemerintah daerah perizinan itu. Jadi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ya tentu nanti akan ada aturan lanjutan atau istilah PP mungkin ya, Bu Sri. Ada PP-nya dan lain sebagainya, karena Omnibus Law ini kan semangat umbrella-nya yang memayungi semua dari hampir 1.500 aturan kalau tidak salah ya Pak, dengan sekian halaman, ribu halaman itu. Nah, ini jadi payung Omnibus Law-nya. Tapi singkat ceritanya adalah sangat mendukung bagi pelaku usaha sehingga ini bisa terrealisasi. Banyak lagi sebenarnya yang masih bisa diatur supaya ditarik ke pemerintah pusat. Misalnya juga SIUP. Kan sudah diatur bahwa SIUP itu tidak perlu diperpanjang lagi. Tetapi faktanya di daerah, itu pendapatan asli daerah untuk memperpanjang SIUP. Sehingga wali kota, bupati, dan lain sebagainya masih ada di daerah yang anggota saya melaporkan. Masih ada Pak perpanjangan SIUP. Karena ada dana yang harus dikeluarkan untuk pembuatan SIUP itu, dan itu jadi PAD-nya bagi daerah. Pusat sudah enggak, tapi daerah masih ada. Nah, ini yang kayak begini kan, ini yang nggak mendukung sebenarnya. Dan inilah makanya wewenang daerah itu dicabut, ditarik kepada wewenang pemerintah pusat. Nah, itu di dalam berkaitan dengan Omnibus Law di retail, sehingga ini berharap ini dapat disahkan oleh wakil rakyat kita, sehingga ini bisa memberikan daya saing dan daya pertumbuhan bagi retail. Ketika retail semakin berekspansi, maka manufaktur juga akan terus berproduksi. Manufaktur akan berusaha bisa meningkatkan kapasitas pabriknya, bisa menambah pabrik, menambah investasi, dan seterusnya. Bisa dibayangkan ketika itu tidak terjadi, maka retail tidak diperkuat, maka tidak akan ada peningkatan produksi. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan retail modern atau offline adalah demikian. Ya, diharapkan Omnibus Law ini juga yang tadinya singkatan jadi dari Ciloko ya, jadi Ciptaker sekarang ya. Tidak Ciloko tapi jadi Ciptaker, sehingga memang menciptakan
lapangan kerja. Karena apa? Karena pelaku usaha dipermudah, perizinan direlaksasi atau disederhanakan, dan kita bisa berekspansi, dan ini menciptakan lapangan kerja. Ya, bicara soal omnibus sangat menarik. Jadi saya punya catatan tapi nggak banyak ya. Yang pertama sebenarnya soal ini sebenarnya bukan cuma omnibus tapi apapun ya. Jadi kalau ditanya soal aturan ya, yang sebenarnya kita bisa improve adalah proses penerbitan aturan itu sendiri. Kalau boleh, bahkan ketika sudah nggak bisa dirubah lagi, syukur-syukur masih bisa dirubah ya. Idealnya kita dikasih tahu ini draft finalnya ada masukan apa, dan kita bisa kalau memang ada risikonya buat industri, karena risiko buat industri kan risiko buat negara juga sebenarnya begitu. Nah, kalau boleh sebenarnya bahkan ketika nggak bisa dirubah, 1 minggu sebelumnya kita dikasih tahu lah minimal, ini loh yang mau kita keluarkan seperti ini. Ya, kalau nggak dikasih pun kumpulin aja di ruangan, di slideshow aja satu-satu, lihat satu-satu, sehingga kita bisa antisipasi, kita tahu interpretasinya apa. Produk hukum ini kan interpretasinya bisa beda-beda. Nah itu yang jadi catatan. Jadi prosesnya sendiri yang kita harus baiknya bisa diperbaiki. Yang kedua adalah bahkan seringkali aturan ini keluar termasuk omnibus gitu ya. Omnibus sejujurnya kita nggak dilibatkan. Dari ini nggak dilibatkan, nggak apa-apa juga sih nggak harus dilibatkan. Tapi begitu ada pasal yang mengatur soal industri, ya kan risiko ya. Contoh misalnya ada pasal ini saya loncat sedikit masalah tenaga kerja asing untuk industri startup nggak perlu lapor. Gitu kan, nggak perlu kitas lah mungkin ya. Kalau saya menginterpretasinya kan jadi begitu, nggak tahu bener apa nggak. Mudah-mudahan sih nggak salah ya. Tapi ketika nggak harus lapor, ada resikonya nggak? Resikonya besar sekali. Resikonya apa? Kalau nggak harus lapor, terus pemerintah tahu dari mana kita kekurangan tenaga kerja apa? Iya kan? Jadi masuk aja, nyelonong aja gitu kan? Nggak perlu. Ya nggak tahu apakah artinya nggak perlu visa kerja atau perlu visa kerja tapi langsung diloloskan atau apa, itu juga nggak tahu. Nah itu bahaya juga. Menurut saya bahkan ketika kita kekurangan tenaga kerja yang kompeten di bidang itu, di e-commerce banyak tenaga kerja, ya nggak banyak banget sih, tapi ada lah beberapa tenaga kerja yang beberapa bidang. Contoh kalau ngomong artificial intelligence, orang Indonesia yang belajar ada biarpun nggak banyak, tapi yang punya pengalaman bekerja merunning satu teknologi artificial intelligence bisa dihitung dengan jari, nggak lebih dari 10 mungkin. Artinya sehingga kita masih harus impor. Impornya syukur-syukur kalau ada diaspora yang mau dipanggil pulang, yang punya pengalaman misalnya kerja di Amazon atau di Alibaba atau dimanapun itu ya. Tapi kalau enggak kan otomatis yang kita tarik adalah pekerja asing. Nah kalau pekerja asing ditarik ke sini nggak pakai lapor, nah terus kapan selesainya masalahnya? Gitu kan? Yang harus kalau kami ngelihatnya, saya ngelihatnya lah ya, saya ngelihatnya itu kita nggak bisa berorientasi jangka pendek terus gitu soal tenaga kerja. Kemarin saya sempat interview media 2 minggu lalu soal tenaga kerja ini. Saya bilang terus medianya tanya usulannya apa? Usulan saya tetap harus daftar. Bahkan ketika ini startup tenaga asing tetap harus daftar. Cuma jangan dipersulit, sudah daftar aja. Nggak perlu ada approval, tapi tetap daftar harus punya. Gitu. Jadi bukan minta izin, tapi kasih tahu lah kasarnya begitu. Kasih tahu supaya kita bisa mendata. Yang kurang tuh apa, gitu kan? Syukur-syukur bisa dapat satu lagi. Jadi saya ingat banget tahun 2000-an awal ya, ada teman saya pengen banget pindah ke Swiss. Terus dibilang, wah pindah ke Swiss itu susah karena cuma satu syarat yang bikin susah. Kenapa? Karena si employer-nya, pemberi kerjanya harus bisa membuktikan bahwa ketika ada WNA dan di luar Uni Eropa ya, mau masuk, warga di luar Uni Eropa mau masuk jadi pekerja, itu perusahaan yang memberi kerja itu harus kasih penjelasan kenapa dia di-hire dan bahwa tidak ada orang di dalam negeri dan warga negara Uni Eropa yang bisa melakukan pekerjaan ini kecuali dia. Jadi ada proteksi terhadap
warga negara dalam negeri. Gitu. Nah menurut saya itu ada bagusnya gitu ya, supaya jangan sampai kita nanti jadi pasar doang gitu kan. Nah caranya gimana? Sebenarnya caranya bisa aja sebenarnya libatkan asosiasi. Misalnya pemerintah bilang, oke, tenaga kerja asing masuk ke Indonesia nggak perlu minta izin, cuma FYI aja, plus minta surat rekomendasi dari asosiasi. Asosiasi yang akan keluarkan rekomendasi bahwa orang ini mengisi posisi yang memang jarang di supply tenaga kerjanya jarang. Kalau yang diisi posisi-posisi yang tidak jarang, ya bahaya juga nanti kita dijajah lagi nanti kan. Gitu, suruh bangun jalan kayak zaman dulu. Sekarang bedanya jalannya digital, bukan jalan beraspal gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati. Lalu ketiga, minim studi kalau ngomongin penerbitan omnibus gitu. Tapi ketika kita ditanya pajak PMK 210 yang pernah dikeluarkan Bu Sri Mulyani, walaupun nggak ada hubungannya langsung, nggak ada pasal yang menyebutkan bahwa akan dipajak, itu kan lebih untuk pengumpulan data NPWP dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dicabut. Terus habis itu masuk lagi pasalnya ke PP 80 gitu kan, diselipin di situ gitu kan. Nah ketika dikomentari, saya selalu bilangnya gini, kita bukannya menolak atau menerima terhadap konten dari aturan itu, tapi kita mungkin boleh curiga sedikit. Curiga in a positive way. Curiganya apa? Negara seperti Jepang, Korea, Cina, Singapura itu memberikan tax amnesty, tax holiday untuk investasi perusahaan digital yang luar biasa. Sampai saya ingat tahun 2015 apa 16 kalau nggak salah ya, itu keluar pemberitaan Amazon sudah menyiapkan 60 miliar dolar untuk investasi di Asia Tenggara, mau buka cabang, dan Indonesia target utama gitu kan. Udah pemberitaannya kencang sekali, terus tiba-tiba belok ke Singapura, bukanya jadi di Singapura. Padahal kalau kita ngomong, ya ampun, Singapura sama Indonesia tuh kan nggak usah adu sama Indonesia lah, kirim Jakarta aja juga lebih gede kita pasarnya, lebih gede Jakarta gitu ya. Kenapa bisa belok? Karena kabarnya, nggak tahu dia, harus dikonfirmasi lebih lanjut, tapi kabarnya karena mereka kasih tax holiday. Nah, kenapa saya bawa ke tax holiday begini? Jadi saya nggak bilang bahwa tax holiday itu sesuatu yang pasti benar, tapi sayangnya semua aturan tentang pajak, dan ini saya sampaikan juga waktu audiensi dengan Bu Sri Mulyani langsung, saya bilang, Bu boleh nggak, kita nggak menolak gitu, tapi Ibu bantu kami untuk yakinkan member kami bahwa kebijakan memajaki, kalau memang mau dipajaki, itu memang ada studinya, dan secara helikopter view memang lebih baik dibandingkan dikasih tax holiday. Nah, negara seperti Jepang, Korea, Cina, dan Singapura itu setahu saya, biarpun saya nggak punya studinya, tapi setahu saya mereka bikin studi. Mereka bikin studi ketika ini dikasih tax holiday, nilai ekonominya akan meningkat seberapa, sehingga ketika tax holiday-nya selesai, itu mereka tetap akan dapat pemasukan pajak yang besar sambil ngedorong pertumbuhan ekonomi ketika tax holiday-nya ada. Dan ketika itu harus diadu dengan kalau kita pajaki, yes kita dapat pemasukan pajak yang nggak kecil, tapi pertumbuhan ekonominya apakah terganggu, misalnya begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang ya kita juga perlu, dan makanya saya lebih fokus kepada cara kita mengeluarkan aturan ini yang mungkin masih bisa diperbaiki. Nggak jelek, tapi sayangnya kok belum sempurna. Itu sih. Lalu beberapa poin lagi mengenai masalah pajak juga ini masih sensitif ya. Kalau concern dari pemain-pemain online lagi-lagi adalah kita ngerti bahwa ada desakan dari pemain non-online. Saya sebenarnya nggak suka ngomong online offline karena saya setuju kata Pak Roy. Ujung-ujungnya tuh barang, online offline itu cuma channel gitu ya. Tapi ya sudahlah, karena keburu udah dikotomikan, jadi yuk kita ikutin dulu sementara biar sebelum nanti saya balik lagi bahwa barangnya sebenarnya sama. Tapi concern dari teman-teman online kan bisikannya selalu bilang bahwa yang ada pajak adalah teman-teman offline keberatan. Kok online bisa bebas pajak, nggak diurus pajak, sementara offline ya. Nah, teman-teman online pun punya keberatan karena apa? Online itu punya beberapa jenis bisnis model dan harus dilihat head to head. Contoh begini, kalau diri dan apapun yang di online itu kan sebenarnya berusaha mengcopy offline. Contoh, kalau di retail offline itu ada
perusahaan retail yang mungkin ya Matahari tempatnya Pak Roy, ada Transmart, ada lain sebagainya. Itu kalau di online itu mungkin miripnya Blibli, JD gitu kan. Jadi bentuknya apa ya, retail. Nah, ada lagi yang kelasnya kalau di offline, di online itu modelnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu marketplace. Ini yang dikejar banget untuk pajak. Terus kita selalu bilang, loh, kalau kita nggak bayar pajak, anggaplah kita nggak bayar pajak, padahal kita nggak pernah mengkampanyekan jangan bayar pajak ya. Kita suruhnya, ya kalian tetap bayar pajak masing-masing gitu kan, klaim sendiri, self claim lah ya. Nah, padanannya kalau di offline itu apa sih? Kalau di offline itu pedagang-pedagang di padanannya Tokopedia dan kawan-kawan itu adalah pedagang di Tanah Abang, pedagang di Pasar Baru, pedagang di ITC. Nah, pertanyaannya, apakah pengelola tempat-tempat seperti itu mati? Saya nggak tahu, gitu. Saya nggak tahu. Nah, jadi harus dilihat padanannya. Itu satu. Terus ketiga, ini yang paling sensitif. Kalau marketplace dan B2C itu modelnya Blibli JD, itu didorong pajak. Nah, ada kemungkinan nggak mereka lari ke tempat lain? Ada. Larinya kemana? Ke classified ataupun ke social commerce. Classified itu apa? Classified itu OLX. Itu. Which member kita juga. Social commerce itu apa? Contohnya Facebook, Instagram. Which Facebook juga member kita juga. Jadi kita sendiri tuh di dalam ini agak kagok gitu loh. Kesini nyenggol yang ini, kesana nyenggol yang itu. Tapi artinya harusnya yang kita minta ke Bu Sri Mulyani waktu itu, boleh nggak ketika diberlakukan jangan cuma ke satu bisnis model, karena nanti bisnis model ini akan mati pindah ke sana. Yang kebetulan classified dan social commerce itu nggak ada yang milik lokal, semuanya asing. Jadi kalau mau pakai kacamata nasionalisme, kok malah didorong keluar gitu. Pedagang-pedagang mau jualan di Tokopedia misalnya gitu, terus disuruh daftar pajak dan sebagainya, terus mereka udahlah pusing banget udah deh, jualan aja di Facebook, di Instagram. Data kita menunjukkan bahwa nilai perdagangan di Instagram, Facebook, sosial media ya, termasuk WhatsApp itu lebih besar daripada di formal e-commerce platform semacam Tokopedia. Jadi hal-hal seperti yang mungkin jadi PR sama-sama ya untuk diselesaikan sama-sama. Lalu terakhir masalah tenaga kerja tadi ya. Tenaga kerja saya setuju sama Pak Haryadi tadi bahwa ada ketidaksesuaian antara, jadi kalau kita ngomong penyediaan tenaga kerja yang diselesaikan itu bukan cuma di ujungnya doang tapi di awalnya. Kalau kita mau menyelesaikan masalah pengangguran, kan ini lucu ya, kita semua yang bekerja itu susah cari pegawai, tapi orang yang tidak bekerja susah cari pekerjaan. Iya kan, ini yang salah siapa sih gitu loh, kok bisa dua-duanya nggak ketemu gitu kan. Omnibus sendiri saya tadi sudah singgung. Ini arahan presiden sebenarnya karena ada hiperregulasi, ada obesitas birokrasi itu, jadi nggak lentur karena terlalu gemuk. Tapi anehnya ketika delayering itu menjadi agenda presiden, pusat malah menggemukkan diri gitu kan. Pertanyaannya, apakah mungkin orang obesitas bisa nyuruh orang lain diet langsing? Sulit, nggak dipercaya gitu. Maksud saya begini, stafsus menteri, wamen itu nambah banyak. Menteri BUMN itu dulu nggak ada wamen, sekarang ada 2 misalnya. Mendikbud yang tugasnya berat nggak punya wamen misalnya malah. Sulit untuk mengatakan itu sesuatu kebijakan yang reasonable gitu kan. Nah, saya khawatir di birokratisasi juga akan mentok. Karena apa? Karena kita nggak punya model. Di saat kita butuh kecepatan, cara-cara normal nggak mungkin dilakukan. Di situ saya kira nggak ada perdebatan. Kalaupun berdebat harusnya menang pemerintah di sini. Faktanya kita terlalu gemuk, susah, tidak leluasa, tumpang tindih, harus dipangkas dan akan diselaraskan. Itu saya kira betul. Dan misinya menghilangkan tumpang tindih, efisiensi, ekosektoral itu juga sangat relevan. Nah, keuntungannya memang betul sapu jagat ini. Sekali selesai.
Tapi seperti catatan Pak Bambang Kesowo, Bu Maria Farida, Bu Maria SW Sumarjo, dan lain-lain, ada kekhawatiran sesuatu yang pengen mengatur banyak hal tetapi parsial itu tidak komprehensif. Saya beri contoh, kalau dalam satu undang-undang dicabut 2 pasal, sementara undang-undang existing itu ada 100 pasal, saya bisa menjamin 98 pasal yang lain itu tidak punya kaitan dengan 2 yang dicabut itu. Itu komplikasi. Ini belum terpikirkan sebenarnya di dalam antisipasi omnibus. Ini yang harus dijaga juga. Nah, pemerintah harusnya bisa bangun narasi. Bagusnya omnibus ini kan menggeser paradigma dari rezim perizinan ke risk-based approach. Kalau dulu semua harus izin, sekarang malah tidak. Yang perlu izin hanya yang beresiko tinggi. Itu kan bagus, saya kira semua juga sepakat. Tapi ini nggak pernah muncul. Narasi ini nggak pernah muncul. Kalau omnibus paradigmanya adalah kemudahan berusaha sehingga menarik investor masuk ke Indonesia, beberapa aturan dalam omnibus ini justru sebenarnya baik untuk pemerintah, tapi tentu baik untuk kepentingan investasi. Karena apa? Karena akan beresiko membuat investor tidak masuk ke Indonesia. Ini kan jadi agak aneh kenapa dimasukkan dalam omnibus. Nah, saya beri sedikit penjelasan. Ada 2 yang saya ambil yang terkait digital saja di perpajakan. Pertama, ada ide mengenakan PPN atas transaksi cross border. Ini saya sepakat. Dan ini kajian kami dari awal sebelum rame-rame omnibus sudah kita masukkan. Jadi siapapun nanti yang berjualan barang atau jasa ke Indonesia tetapi dia identitas asing harus mengut PPN. Itu demi fairness dengan Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, saya sepakat. Mereka akan jadi BUT, akhirnya subjek pajak lalu bayar PPh. Kalau ada treaty yang menghalangi mereka jadi BUT, apa terjadi? Mereka akan dikenai pajak transaksi elektronik, PTE. Ini pajak baru, ini bukan pajak penghasilan. Jadi kita membangun satu rezim di luar yang sudah ada, BPN ada pajak transaksi elektronik. Di OECD dibuat 2 pilar. Pilar 1 itu pilar income tax, pajak penghasilan. Ada 3 kan, mau significant economic present, marketing intangible atau user participation. Yang pilar 2 minimum tax, dasar dari penjualan, yang PTE ini. Nah, kita tiba-tiba membelok ke sana. Ini juga dari pertanyaan, padahal OECD sedang finalisasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah omnibus itu bisa menjawab ease of doing business? Ini problem kita, sudah dijawab, sebagian belum. Kepastian politik paling banyak dikeluhkan oleh pengusaha, dan sistem moneter, kebijakan moneter juga belum. Nah, jangan sampai ini nggak tersentuh. Karena penelitian kami, kajiannya menunjukkan semua indikator GDP membaik Indonesia 5 tahun terakhir, tapi investasi tidak meningkat signifikan. Nah, jangan-jangan tadi problemnya itu bukan EUDP yang buat investor masuk ke Indonesia. Kalau survei World Bank, nomor 1 jelas political certainty, nomor 2 jaminan dari government, dan nomor 3 license, baru pajak nomor 4. Itu saya kira perlu di pajak atas ekonomi digital. Ini menurut saya menjadi penting ya. Perdebatan ekonomi digital itu selama ini pro kontra yang tidak jelas, karena menurut kami seharusnya ada 3 hal yang perlu dipahami. Ada gejala yang berbeda. Digitalisasi itu dematerialisasi, yang dipajar intangible-nya. Lalu soal kedaulatan dan isunya isu subjek. Problem yang sekarang terjadi, kita ingin memajaki ekonomi digital. Omnibus ini bukan panacea, bukan obat yang menyembuhkan segala penyakit. Maka harus diperlukan diagnosa yang tepat, skala prioritas, dan komitmen untuk implementasi. Nah, sektor digital menurut kami ini batu uji. Apakah omnibus ini sudah mengadopsi ciri-ciri dari digital ekonomi, misalnya kemudahan, kecepatan, murah, dan sederhana. Itu penting. Nah, kita perlu merumuskan ulang maksud tujuan omnibus supaya komplementer dan kompatibel menurut saya.
Dan terakhir, komentar saya untuk e-commerce dan lain-lain ini harus terus dorong forum multi pihak, Pak. Jangan sepihak pemerintah bikin aturan, diterapkan. Kita harus belajar PMK 210, PP 80 yang akhirnya malah tidak membuat kita kemana-mana karena tidak membangun ekosistemnya. Harus jadi pelajaran bagi kita. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman ini Omnibus bisa lebih baik. Meskipun saya tidak yakin di DPR bisa mendapatkan banyak masukan. Tapi mudah-mudahan kita bisa berjuang untuk itu. Offline, online, hanya cara berdagang pada akhirnya. Yang penting semuanya nanti diuntungkan secara ekonomi kan begitu Pak ya.